Baik, setelah mungkin ya memang tadi berbagai macam isu ya terkait juga dengan kurikulum, infrastruktur, dan juga jumlah guru yang mengajar ya di daerah-daerah. Nah, tentunya pasti program-program Astra juga ada ya program berkelanjutan dan juga dalam periode waktu yang tidak singkat. Nah, mungkin Pak Boy bisa di-share seperti apa langkah-langkah nih yang dilakukan Astra dalam membangun bangsa melalui peningkatan mutu kualitas pendidikan, Pak Boy. Ya, Shiva. Jadi kalau bicara mengenai meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ini harus dilakukan secara komprehensif ya dan berkelanjutan. Nggak mungkin kita hanya sekali terus selesai. Jadi tidak bisa hanya fokus pada satu jenjang pendidikan saja gitu ya. Program ini juga sebaiknya juga menyentuh tidak hanya kepada para murid, tapi juga tenaga pendidik yang hadir di sini semua, ya kan, institusi pendidikan lainnya, juga pemerintah daerah. Jadi oleh karena itu melalui pilar pendidikan pada kontribusi sosial berkelanjutan Astra ini telah menyentuh berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK hingga pendidikan vokasi. Dan para tenaga pendidik juga disentuh, institusi pendidikan juga iya, dan pemerintah daerah. Contohnya melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim, Astra juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di wilayah prasejahtera dan daerah terluar, terdepan, tertinggal 3T tadi ya. Dan program-program ini yang dilakukan juga selaras dengan program yang dilakukan oleh pemerintah seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kemudian program Guru Muda Garda Depan. Ini ada sebanyak 13 guru-guru muda yang ditugaskan oleh YPMDR kepada sekolah-sekolah binaan di Rote Barat. Gitu. Oh, biasa. Kemudian ya juga ada program kampus mengajar kemitraan ini menugaskan 13 mahasiswa di sekolah-sekolah binaan yang ada di yang ada di Kupang, yaitu Kecamatan Takari dan Amari Selatan. Dan Shiva nggak hanya membina sekolah di berbagai jenjang pendidikan, Astra juga melalui program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia Awards, ini juga mencari anak-anak muda di seluruh Indonesia yang punya program pembinaan masyarakat di bidang pendidikan. Jadi Penggerak pendidikan ya Pak Boy ya. Yep. betul. Ada dari 81 penerima apresiasi tingkat nasional, saat ini ada 12 anak muda yang memiliki program-program pendidikan yang telah dikolaborasikan dengan kontribusi sosialnya Astra di bidang pendidikan. Begitu ceritanya. Oh, luar biasa. Jadi memang banyak sekali program yang dilakukan Astra juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya Pak Boy, mungkin juga dari pemerintah, komunitas gitu ya. Dan mungkin bocoran sedikit nih, Astra kan sebentar lagi berusia 65 tahun ya Pak Boy. Mungkin Ya, kedepannya ada kolaborasi seperti apa sih Pak Boy di usia Astra yang ke 65 tahun terutama di bidang pendidikan? ya, tahun 2002 ini semakin banyak pihak yang diajak berkolaborasi, Shiva. Tentunya melanjutkan sinergi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Ristek RI, ya, dan berbagai instansi pendidikan terkait. Astra juga akan terus menjalankan berbagai program pembinaan SMK, PAUD, pemberian paket beasiswa di berbagai level pendidikan, edukasi dalam berlalu lintas untuk program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Kemudian hari ulang tahun ke-65 Astra juga mengangkat tema semangat bergerak dan tumbuh bersama. Artinya Astra Laras ya temanya ya. Astra akan terus berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk terus maju dan adaptif dalam berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia gitu. Dan juga termasuk menjalankan kontribusi sosial dalam bidang pendidikan. Semua yang dilakukan Astra ini terhadap pendidikan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra nih untuk sejahtera bersama bangsa dan juga sejalan dengan pilar sosial SDGs yaitu Ya. pendidikan berkualitas gitu Shiva. Baik, Pak Boy. Dan mungkin menurut Tasya ya dari juga pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia, kira-kira apa saja nih yang perlu dikembangkan nih menurut Tasya untuk pendidikan di Indonesia? Ya, aku rasa yang tadi udah dilakukan sama Astra dan YPA MDR itu udah banyak juga ya yang turut mendukung meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya selain dukungan dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, aku rasa ya itu tadi program-program pembekalan buat guru-guru dan juga siswa-siswa supaya makin up to date juga sama teknologi dan digitalisasi gitu ya. Karena banyak kan tools yang bisa mendukung proses belajar mengajar itu tuh penting banget. Di luar sana tuh banyak tersedia lah ya tools ataupun perangkat-perangkat yang bisa mendukung proses belajar mengajar supaya
lebih berkualitas lagi, semakin merata lagi kualitas pendidikannya, dan proses belajar mengajar juga semakin fun, semakin engaging lagi. Anak-anak juga bisa diajak untuk menyadari gitu bahwa ilmu yang mereka pelajari sebenarnya bisa diaplikasikan di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari. Gimana caranya mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya bisa solving problem dan juga berpikir kritis dari permasalahan yang ditemukan sehari-hari. Dan aku rasa penting juga ya memberikan kepada siswa kesempatan untuk mungkin khususnya yang di daerah 4T ataupun di daerah prasejahtera gitu ya, kasih kesempatan untuk misalkan kayak field trip ya, semacam field trip. Jadi keluar dari daerahnya supaya bisa melihat langsung kira-kira ada apa sih di luar sana gitu. Terus diajak juga bertemu dan berinteraksi sama orang-orang yang menggeluti bidang pekerjaan yang beragam supaya mereka bisa terinspirasi juga. Wawasan horizon mereka semakin luas, mereka bisa menjadi semakin sadar dan termotivasi juga bahwa di luar sana ada banyak banget kesempatan buat mereka bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa menggunakan ilmu mereka untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan, and it's possible gitu. Aku rasa soalnya kalau untuk anak muda itu tuh butuh banget yang namanya panutan, role model, butuh terinspirasi. Supaya apa? Supaya mereka mau bermimpi, supaya mereka punya cita-cita dan tujuan, sehingga mereka bisa semangat terus dalam belajar dan juga mengejar mimpi-mimpi mereka. Betul, jadi juga jangan takut untuk bermimpi ya Tasya ya, untuk adik-adik kita nih, untuk siswa-siswi terutama binaan YPMDR yang berada di wilayah prasejahtera. Nah, ini sudah banyak banget yang masuk pertanyaan melalui YouTube dan juga Zoom ya. Saya mungkin akan bacakan, dan ini juga sama nih pertanyaan dengan saya. Ini ada dari Cindy Octaviani di Tangerang ya. Apa tantangan YPMDR dalam memajukan pendidikan di Indonesia? Nah, mungkin terutama di era digital ya. Mungkin bisa bantu Pak Boy mungkin bisa memberikan tanggapannya. Pengen dulu gunting ya. Ya, Coba to mute ya, baik. to mute. Iya. Oke. Mungkin tadi pertanyaan Cindy apa, Syifa? Ya, apa tantangan YPMDR dalam memajukan pendidikan di Indonesia? Mungkin kaitannya di era sekarang, di era digital Oke. ya, Pak Boy. Ya, ya. Ya, jadi kalau bicara era sekarang ya, kita hampir mau 2 tahun ini dalam masa pandemi COVID-19 ya. Jadi suasananya juga mau nggak mau, suka nggak suka kita harus ke era digital, ya kan? Karena situasi tidak memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka langsung dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi kita harus bisa mengelola solusi yang kita bisa berikan kepada situasi yang sekarang. Nah, kemudian bicara mengenai penurunan perangkat jaringan internet gitu, sangat diperlukan untuk sekolah-sekolah dalam mendukung program digitalisasi di sekolah. Nah, Astra melalui Yayasan Pendidikan Asal Michael Diodosim juga sudah melengkapi sekolah-sekolah binaan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini dengan akses jaringan internet Very Small Aperture Terminal atau VSAT, supaya apa? Supaya guru-guru dan siswa bisa meningkatkan pembelajaran secara digital dan memberikan kemudahan juga akses informasi terkini. Diupdate ya, Pak Boy. Betul, jadi supaya terkini gitu kan. Dan selain itu juga karya-karya inovasi pembelajaran berbasis digital dari guru-guru binaan juga menjadi terobosan yang sangat bermanfaat dan bisa juga diadopsi oleh guru-guru lain di binaannya Astra. Jadi antar guru bisa saling berbagi juga, Syifa. Bisa saling belajar di wilayah satu dengan lainnya, tantangan-tantangan apa yang dihadapi, bisa jadikan solusi sama-sama. Begitu. Berarti akses informasi juga bisa dilakukan secara cepat ya Pak Boy, dan juga mendapatkan informasi secara update gitu ya. Nah, betul. Ini ada dari Agustinus Kuelaga dari Kutai Barat. Nah, ini ke Tasya nih pertanyaannya. Apa yang membedakan pendidikan di Indonesia dan di luar negeri? Dan menurut Kak Tasya, pendidikan seperti apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Mungkin sih tadi terkait dengan yang perlu dikembangkan sudah ya. Mungkin perbedaannya apa sih nih kalau di Indonesia dan di luar negeri, Tasya, untuk pendidikannya? Ya, yang pertama sih ini berdasarkan observasi aku aja ya, yang aku dari TK sampai S1 kan di Indonesia di sekolah sekolah nasional, maksudnya bukan sekolah internasional gitu ya, sekolah reguler biasa. Terus kemudian merasakan S2 di Amerika Serikat. Yang pertama mungkin budaya belajar mengajarnya pastinya berbeda gitu, dari
Kalau di Indonesia mungkin kita, zaman aku ya seenggaknya, dulu tuh masih banyak harus menghafal textbook gitu kan, pertanyaan-pertanyaannya sifatnya dikte. Tapi kalau di negara-negara barat kebanyakan mereka itu lebih mengutamakan critical thinking. Jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih banyak open-ended question, pertanyaan yang tidak ada benar ataupun salah, tapi mereka bisa beropini secara bebas. Dan aku rasa mungkin waktu itu pas aku lagi kuliah yang menjadi tantangan juga buat aku, yaitu kalau dulu kan pas sekolah kayaknya apalagi pas S1 gitu ya, aku tuh cuek banget gitu kalau misalkan masuk kelas, ya udah masuk kelas aja dengan istilahnya dengan tangan hampa gitu ya. Nanti juga paling diajarin gitu kan sama dosennya, bakalan dibahas di kelas apapun yang mau dipelajari hari itu. Tapi ketika S2 nggak bisa sama sekali tuh, sebelum masuk kelas harus benar-benar udah baca materi yang udah di-assign ke kita gitu ya, materi yang udah di-assign dari silabus gitu, itu tuh harus udah dibaca karena dosen bakalan membuka kelas dengan pertanyaan berdasarkan materi bacaan yang saya berikan. Kira-kira pendapat kamu gimana? Setuju nggak dengan penulis? Apakah kamu punya saran lain, metode lain untuk menangani masalah ini gitu kan? Dan ketika dibuka pertanyaan seperti itu tuh, kalau dulu di Indonesia ya, kalau misalkan kayak dosen melemparkan pertanyaan gitu, kadang-kadang tuh kita yang kayak nunduk, gitu ya. tatap mata dosen, jangan tatap mata guru, iya, biar nggak dipanggil. Sementara pasatan untuk speak up itu tuh mereka berebut gitu, yang kayak pengen banget mengutarakan pendapat mereka karena mereka pede, karena mereka tahu kayak kalau mereka bisa mengungkapkan argumen mereka, apalagi mereka udah terlatih untuk mengungkapkan argumen secara konstruktif, ya itu menjadi poin plus gitu di kelas. Engagement itu sangat penting gitu di kelas, nggak cuman kayak bisa ngejawab pertanyaan tertulis, nggak cuman yang didikte doang, tapi bagaimana bisa berargumen, beropini secara pendapatnya ya. Betul, dan itu benar-benar yang harus diasah adalah critical thinking, dan itu mungkin yang selama aku sekolah di Indonesia kurang diasah dulu gitu. Jadi pas di sana benar-benar itu yang diperjuangkan gitu, kayak critical thinking, gimana caranya bisa menulis opini, berargumen dengan konstruktif. Selain itu mungkin ya pastinya ada perbedaan budaya juga lah ya, kalau misalkan di Indonesia sama di Amerika. Kalau di kita kan budaya high context culture gitu, dimana kayaknya kadang-kadang tuh ada gap gitu ya antara senior sama junior, antara guru sama siswa, atau mungkin kalau di kuliah sih lebih kerasa gitu ya, dari dosen ke siswa tuh ada gap. Sementara kalau di sana lebih karena low context culture gitu, nggak ada sapaan kayak Kak atau Pak gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau manggil dosen pakai nama depan aja gitu. Jadi lebih lebih nggak terlalu jauh sih gap antara dosen dan juga mahasiswanya gitu. Terus apalagi ya selain itu, mungkin kalau di sana tuh kalau sekolah kita bisa memilih sesuai track yang kita inginkan, bahkan dari pendidikan dasar, pendidikan kayak menengah atas gitu ya, udah bisa milih track mata kuliah, mata pelajaran apa aja yang mau kita pilih. Kalau di Indonesia udah diatur gitu. Terus mungkin kalau di sini mungkin pelajaran kayak STEM gitu mungkin lebih diutamakan. Kalau di sana lebih banyak sih, lebih bebas gitu. Track yang mau dipilih apa, semuanya sama-sama penting. Aku rasa itu sih perbedaan yang aku paling rasakan, terutama di budaya belajar mengajar aja sih. Sebenarnya itu bisa diadaptasi ya Tasya, terutama mungkin di kelas sekarang Bapak Ibu guru mungkin bisa lebih men-encourage siswa untuk lebih aktif dan untuk lebih berani gitu untuk berargumen gitu ya Tasya ya.